Perkenalkan, nama saya Agnes Ratriani, CGP Angkatan ke-10 dari SD Negeri 012 Sebulu Kutai Kartanegara. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan, peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, serta posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama yang akan saya bahas adalah disiplin positif, yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri pada nilai-nilai tersebut. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia, yaitu ada kedua ini adalah motivasi eksternal. Di antaranya untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pentingnya motivasi internal dalam diri anak tersebut, yaitu bahwa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hal ini dapat dilaksanakan dengan hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Prinsip kontrol seorang guru yaitu ada 5, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru sebagai manajer itu adalah satu-satunya yang sangat diharapkan dalam pembelajaran ini, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya dengan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Nah, sebelumnya pasti kita akan membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang tentunya sudah saya terapkan, yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah maupun kelas dengan adanya kaitan antara guru dan murid. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, yaitu segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama yaitu guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menekan keyakinan. Tujuannya yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, refleksi yang saya lakukan yaitu yang pertama, keterkaitan budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu budaya positif itu sangat berhubungan dengan filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Filosofi KHD sangat
erat hubungannya dengan budaya positif. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh sesuai kodrat yang ada pada murid. Nah, keterkaitan budaya selanjutnya yaitu nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif itu dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan yang ketiga, hubungannya dengan guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi Pancasila yang saya laksanakan yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di model ini? Adakah hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Nah, jawaban saya itu, saya sudah memahami konsep-konsep ini dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid loh. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas dan bersifat penghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Seharusnya saya melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan selanjutnya adalah pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah. Saya menangani siswa yang sering terlambat masuk sekolah saat piket. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang dan sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai keyakinan kelas, sehingga kelas menjadi nyaman dan menyenangkan. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru sebagai manajer tentunya. Sebelum mempelajari modul ini, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi mana yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jawaban saya, sebelum mempelajari modul ini, saya sebagai pengguru dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya merasa bersalah tentunya karena saya memberi hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya lebih tenang dan lebih berkomunikasi dengan murid untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadap masalah? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkan? Pernah,
namun menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Ibu pun pernah melakukan kesalahan tersebut. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses untuk menciptakan budaya positif? Ya, hal yang sangat penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif itu juga dilaksanakan di rumah supaya menjadi kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan manapun. Demikian tugas dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak.